القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan untuk membacakan hadis-hadis berkait dengan keutamaan daripada iman atau kalimat la ilaha illallah. Baik, hadis berikutnya adalah An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas, Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, qala thalathatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Thalathatun, tiga hal, man kunna fihi, siapa saja yang di dalamnya ada tiga hal tadi, wajada halawatul iman, maka dia akan bisa menikmati manisnya, rasa manisnya iman. Seseorang apabila memiliki tiga hal, maka dia baru akan bisa menikmati manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwa. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali cintanya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa fin nar. Kemudian yang ketiga, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran seperti halnya dia tidak suka kalau dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tiga hal yang akan mengantarkan seseorang, tiga hal akan menjadikan seseorang bisa menikmati keimanan. Dia akan bisa merasakan nikmatnya kalimat la ilaha illallah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kata Rasulullah SAW menurut riwayat Imam Anas, ayyakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwa. Kecintaannya dia kepada Allah dan juga Rasulnya, pembelaannya dia terhadap syariat-syariatnya Allah dan juga Rasulnya, ini di atas segalanya. Kalau dia sudah bisa merasakan ini, maka dia akan bisa merasakan atau mengenyam manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, keimanannya kepada Allah di atas segalanya. Setiap kita sebagai contoh sayang kepada harta. Setiap kita cinta pada harta, betul? Pas dengan saat-saat sekarang ini, kita mungkin diantaranya diuji tentang bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu di atas cinta kita kepada hal yang lain. Di antaranya kita cinta kepada harta. Pak Ande saya yakin sangat suka dengan punya duit banyak, betul? Iya. Di saat kita cinta kepada harta kita, turun syariat ketika datang di bulan Idul Adha, kita diperintahkan bagi siapa saja yang mempunyai keleluasan rezeki,
Siapapun yang mempunyai keleluasaan rezeki, maka dia diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Orang yang menjadikan kecintaannya kepada Allah di atas kecintaannya kepada dunia, maka dia akan dengan mudahnya untuk bisa mengeluarkan apa yang dia cintai ini karena Allah. Karena dia lebih menikmati, dia akan lebih merasakan nikmatnya hidup, karena dia akan bisa merasakan nikmatnya hubungannya dia dengan Allah daripada hanya sekedar menggenggam sekian nominal rupiah yang mungkin kalau dipertahankan pun akan bisa bertahan seberapa lama sih gitu. Tapi dia lebih yakin, ini kalau saya belanjakan di jalan Allah, ini kalau saya tunaikan perintahnya Allah, saya sangat yakin sekali Allah itu sudah menyiapkan ganti yang lebih besar. Di setiap pagi ada malaikat-malaikat khusus yang selalu mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti pada mereka-mereka yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia paham dengan itu. Kemudian apalagi banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang Allah pasti akan menyiapkan ganti yang lebih besar bagi mereka yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini lebih dikedepankan, kecintaannya dia kepada Allah lebih dia kedepankan, maka dia baru bisa merasakan nikmat dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah itu. Ini berlaku bukan hanya sekedar pada harta, pada diri kita, pada pasangan kita, pada waktu-waktu kita. Kita sering dan selalu dihadirkan, disandingkan dengan pilihan. Apakah kita akan lebih mengutamakan diri kita atau Allah? Apakah kita lebih mendahulukan anak kita atau panggilannya Allah gitu? Sering sekali kita dihadirkan dengan itu. Siang zuhur itu enak-enaknya tidur ketika panas-panasnya matahari sedang kita rasakan. Betul tidak? Enak kalau rebahan gitu yang ngedapang, apalagi di bawah kipas itu enak betul. Sementara kita dipanggil untuk menunaikan sholat zuhur. Ya, ini kita baru akan bisa merasakan nikmatnya iman apabila Allah didahulukan daripada kebutuhannya kita. Datang azan, langsung kita gerakkan diri kita untuk bisa mendatangi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Saya yakin ini bisa nikmat, dan kalaupun dia tidak tunaikan segera justru malah kesiksa. Gak enak perasaannya, masih punya kewajiban yang ditunda. Gak enak rasanya untuk meneruskan pekerjaan yang mungkin menghasilkan seberapa gitu, dengan mengabaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini bisa dirasakan? Kalau sudah membiasakan diri. Nanti kalau sudah awalnya membiasakan diri, lama-lama akan jadi nikmat. Ketika terus memprioritaskan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita, ketika ini sudah dibiasakan, maka kita akan nikmat dan tidak akan lagi jadi beban. Menjalankan syariat itu sudah tidak akan lagi jadi beban. Bangun subuh tidaklah jadi beban. Meninggalkan yang kita cintai gak akan jadi beban. Sedang enak-enaknya kumpul dengan teman-teman ngobrol gitu, tepat dengan datangnya panggilan untuk menunaikan sholat, tidak ada beban untuk bisa kita tinggalkan sekedar
sementara obrolan yang sedang asik yang lagi dibangun. Semua hal akan jadi enteng untuk ditinggalkan ketika kita sudah membiasakan mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada kebutuhan kita sendiri. Saya kira yang saya sampaikan ini baru hal-hal yang sepele yang sering terjadi pada diri kita. Apalagi kalau nanti sudah mulai masuk pada hal-hal yang besar, yang mungkin nanti yang pilihannya adalah nyawa ini kita pertahankan untuk kenyamanan diri kita, atau nyawa ini kita pertahankan untuk Allah. Dan kalau tadi sudah dilatih dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang enteng, maka ketika yang dihadapkan adalah nyawa pun enteng, mudah untuk bisa digerakkan untuk jihad fisabilillah, mudah. Biasakan dengan hal-hal yang lenteng, yang mudah. Kayak tadi lagi enak-enaknya tidur, kita diperintahkan untuk bisa mendatangi sholat. Lagi nyaman-nyamannya selimutan di subuh hari gitu, kita dihadirkan untuk bisa menggerakkan anggota kita untuk berangkat menuju ke masjid menunaikan panggilannya Allah. Banyak hal-hal yang sepele. Biasakan hal-hal yang kecil ini untuk bisa menumbuhkan nantinya hal-hal yang besar. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghadirkan, mengedepankan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu di atas daripada kecintaan kita kepada yang lain, kepada diri kita, kepada harta kita, kepada anak kita, kepada istri kita, dan semuanya. Dan itu kita lama-lama akan bisa nikmat menjalankan itu semua. Ini yang pertama, seseorang akan bisa menikmati nikmatnya keimanan apabila dia bisa menghadirkan kecintaannya dia kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaannya dia kepada dirinya sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidaklah mencintai seseorang kecuali kecintaannya ini dibangun karena Allah, dibangun karena dalam rangka menjalankan perintahnya Allah. Kalau kesukaan seseorang kepada pasangankah, kepada anakkah, kepada teman dan yang lainnya dibangun karena Allah, dibangunnya atas dasar karena mengikuti perintahnya Allah, mengikuti agar bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka persaudaraan yang terbangun, pernikahan yang dibangun, hubungan orang tua dan anak yang dibangun, semuanya akan bisa berjalan sesuai asas yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Pertemanan yang dibangun karena Allah, maka pertemanan yang dibangun adalah pertemanan yang nantinya tidak akan melanggar larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Membangun sebuah komunitas apa? Misalkan motor. Kalau yang dibangun ini adalah komunitas atas dasar kecintaannya kepada Allah, maka yang dibangun komunitasnya walaupun komunitasnya motor gitu, tapi apa yang ditanamkan di dalamnya? Digerakkan teman-temannya, ayo. Ketika walaupun kita di atas motor, ketika kita mendengar suara azan berhenti. Kemudian mudah sekali bagi mereka menggalang, ayo kita kumpulkan dana untuk mendonasikan apa yang kita punya ke sebuah wilayah yang sangat butuh mungkin untuk kita berikan donasi gitu. Kalau komunitas yang dibangun adalah atas dasar kecintaannya pada Allah, maka aktivitas yang akan dibuat lebih sering dibuat dalam rangka meraih keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Komunitasnya komunitas motor, tapi namanya nama-nama yang lebih menghadirkan doa atas kebaikan.
Walaupun komunitasnya komunitas motor, tapi aktivitasnya baik itu hariannya, mingguannya, tahunannya dibikin program yang bisa menghadirkan kecintaan kepada Allah. Walaupun komunitasnya komunitas motor, tapi acara yang dibuat bukan acara-acara yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kumpul dangdutan lah, kalau kumpul menghadirkan apa biasanya kalau komunitas motor itu? Minum, perempuan, apalagi yang maksiat. Ini kalau membangun komunitas bukan karena Allah, tapi kalau bangunnya komunitas tadi menghadirkan kecintaan kepada teman saudara dan yang lainnya ini dalam rangka menghadirkan kecintaannya Allah dan dibangun atas dasar cinta kepada Allah, maka bangunan yang dibangun pun biasanya akan cenderung untuk bisa menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tadi hanya contoh kecil komunitas motor. Bagaimana kalau yang dibangun adalah komunitas yang lebih besar daripada itu? Bangunan rumah tangga yang dibangun atas dasar kecintaan kepada Allah, maka bangunan rumah tangganya pun bangunan rumah tangga yang tidak memprioritaskan bagaimana agar kita kaya, bagaimana agar kita bisa punya yang megah, bisa punya rumah yang megah, bisa punya mobil yang mewah, tapi bagaimana bisa membangun rumah tangga yang menghadirkan surga, bisa membentuk sebuah rumah yang seperti surga sebelum masuk ke surga yang aslinya nanti di yaumil qiyamah. Apa diantaranya ciri-ciri surga? Di antara ciri-ciri surga itu di dalamnya tidak ada kebisingan, tidak ada keributan. Itu coba dihadirkan. Ini akan mudah ketika membangun rumah tangganya, membangun kecintaannya kepada pasangan, membangun kecintaannya kepada keturunan di atas kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Sangat mudah untuk bisa dibangun. Dan ini sulit untuk bisa diwujudkan kalau tidak dimulai dari yang kecil. Membangun komunitas dibangun karena Allah, membangun pertemanan dibangun karena Allah. Kalau membangunnya sudah karena Allah, temennya nggak sholat, rasanya saya ini berdosa kalau tidak ngajak dia. Ini diantara ciri membangun persaudaraannya, membangun pertemanannya karena Allah. Nggak rela kalau temennya ini melakukan hal-hal yang melanggar syariatnya Allah. Ini diantaranya. Ketika itu terus dimunculkan pada hal-hal yang kecil, maka hal yang besar pun nantinya akan mudah untuk ditunaikan dalam rangka mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Seseorang saya yakin dia enggan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Seseorang pasti tidak mau untuk diazab. Seseorang pasti tidak mau merasakan bagaimana penyiksaan di yaumil qiyamah, seperti dia juga tidak mau merasakan siksaan di dunia atau ujian di dunia. Sebegitu enggannya pula dia melakukan hal-hal kekufuran, hal-hal yang mengantarkan dia kepada kekufuran. Gak mau dia melakukan kekufuran, gak mau dia melakukan kesyirikan, gak mau dia datang ke dukun, gak mau dia melanggar syariat, dia tidak mau untuk meninggalkan sholat, dia tidak mau melakukan sesajen dan yang lainnya untuk bisa mengambil keberkahan dan yang lainnya. Dia menghindarkan ini, menjauhkan ini, seperti halnya dia tidak mau kalau nanti di yaumil qiyamah dia dimasukkan ke dalam neraka. Seperti halnya dia juga gak mau kalau dia dimasukkan ke dalam api, mungkin dicontohkan di dunianya. Mau pandai dibakar hidup-hidup. Iya.
dia nggak akan mau, dan dia pun tidak mau mengerjakan hal-hal yang berbau kekufuran, seperti halnya dia tidak mau tidak mau dibakar hidup-hidup, apalagi di yaumil qiyamah dibakar di api neraka yang kalau di yaumil qiyamah adalah khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ketika tiga sifat ini kita bisa hadirkan di dalam diri kita, atau tiga sifat ini ada pada seseorang, maka dia akan bisa menikmati bagaimana rasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiga sifat ini sudah ada pada seorang, maka mudah untuk bisa menjalankan perintah dan dia merasakan nikmat, bukan lagi sebuah beban dalam rangka menjalankan syariat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjalankan dan bisa menghadirkan tiga sifat ini agar kita pun bisa merasakan nikmatnya keimanan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.